Oke, nah kita akan masuk ke inti acaranya. Nah, untuk Bu Risa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Azela. Ya, eh, oke, saya mulai langsung aja ya. Untuk data structure. Oke, selamat sore dulu ya. Selamat sore semua. Hari ini kita akan coba jelaskan atau belajar bersama tentang persiapan ujian tengah semester untuk mata kuliah data structure ya. Sebetulnya ini saya akan share hari ini itu berdasarkan yang tahun lalu ya, tahun lalu ujian tengah semester tahun lalu gitu. Dan ini saya coba tunjukkan di dalam PowerPoint ya supaya nanti enak gambarnya dan lain-lain. Hmm, Harapannya sih semoga ini juga sama dengan apa yang sudah diajarkan ya uh, oleh masing-masing dosen di kelas lain gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada perbedaan atau cara-caranya mungkin bisa disampaikan ya untuk yang hadir saat ini. Kayak gitu. Eh, untuk kisi-kisi dulu mungkin ya materinya itu yang pertama adalah sebentar saya coba bikin deh. Di sini. Ya, saya coba buat ya di sini kisi-kisi UTS ya. Oke, yang pertama itu adalah eh sorry. Yang pertama adalah tentang link list ya. Link list. Yang kedua soal kedua materinya adalah tentang stack ya. Stack. Kemudian tentang queue ya. Queue. Kemudian binary search tree. Satu lagi apa ya? Kayaknya ada satu lagi ya. Link list, stack queue. Oke, nanti ada sambil jalan deh ya. Ada 5. Oh, iya. Link list, stack, link list, stack, infix, postfix, queue, dan K3 ya. Ya oke, nanti ditambahin lah ya kalau ada yang kurang. Seperti ini. Nah, kita mulai dari nomor 1. Contoh soal ya. Di sini pertama ada gambar ya. Di sini gambarnya adalah doubling list. 3 notes. Ceritanya ada head and tail. Kemudian di soalnya dituliskan diberikan doubling list seperti pada gambar 1 ini. Kemudian tulis ABC-nya ya. Kita lihat ada A, B, C. Di sini diminta diganti dengan digit NIM terakhir kalian ya. Misalnya contoh NIM terakhir kalian itu 1, 2, 3. Berarti di sini setiap A, B, dan C diganti dengan nilai NIM kalian. Seperti itu. Ya, ini pasti udah tahu ya semua ya sudah dipelajari di kelas masing-masing. Ini adalah eh, doubling list ya, di mana setiap node memiliki pointer mengarah ke note setelahnya dan sebelumnya gitu ya. Jadi membuat apa namanya seperti ini. Jadi bisa dua arah ya, bisa ke previous, bisa ke next note seperti itu. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah lakukan insert pada doubling list tersebut di antara note kedua dan ketiga. Contoh ya, contoh soalnya seperti ini. Pertanyaannya adalah buat dan jelaskan struct note yang perlu dibuat, kemudian jelaskan dengan bahasa C atau pseudocode, dan berikan penjelasan bagaimana proses insert tersebut. Nah, jadi yang 1, 2, 3 tadi di gambar atas ini, kalau diubah ke dalam 1, 2, 3, berarti gambarnya menjadi seperti ini. Jadi nanti disesuaikan dengan NIM kalian.
Nah, yang bisa saya sampaikan untuk soal nomor satu ini adalah yang pertama, untuk satu A ini jelas ya, kalau kita membuat note dalam doubling list, itu seperti ini nih jawabannya. Ini saya nggak bisa slideshow ya, karena supaya apa namanya, supaya saya bisa edit-edit ya. Sebentar. Mungkin saya bisa zoom in. Oke, nah ini contoh pembuatan eh, untuk note previous next ya, untuk untuk doubling list seperti itu. Jadi nanti kalian coba cek juga di textbook ya, sama kan ya, kita textbooknya menggunakan yang Tarija ya, Tarija Rema ya. Itu coba Tarim ya, itulah ya, pokoknya textbook yang itu nanti dicoba di situ semuanya ada di situ soalnya atau materinya. Nah, di sini kalau ditanya yang nomor A, jawabannya yang notes yang ini dulu seperti itu. Kemudian yang nomor B, jelaskan dengan bahasa C atau pseudocode dan berikan penjelasan bagaimana proses insert tersebut. Nah, stepnya kalian tinggal eh, cari algoritma untuk melakukan insert new node di antara atau setelah given node. Jadi kalau jenis linked list itu ada macam-macam kan ya, ada jenis linked list, sebentar ya, saya coba tuliskan lagi. Di sini jenis linked list. Jenis linked list yang pertama ada apa aja? Di sini ada yang tahu? Ini siapa aja nih yang hadir? Jenis linked list ada single linked list ya, single linked list. Kemudian ada eh, sirkular, kemudian ada double sirkular, ya. Nah, gitu. Terus kemudian di dalam single link list ini setiap link list maksudnya ya, setiap link list ini kan bisa dilakukan insert ya, proses dalam data structure itu yang dipelajari. Tentunya ada hmm, sebentar, prosesnya itu ada prosesnya. Prosesnya ada apa, insert, delete, kemudian ada traversal ya, traversal, siapa lagi? Nah, ini ya yang biasanya muncul seperti itu. Nah, nanti insert ada lagi kan macam-macam ya. Ada insert yang at beginning, at the end, atau between itu bisa before atau after ya. Before atau after. Nah, sama delete juga seperti itu. Traversal sama. Nah, jadi nanti saran saya sih untuk yang bagian ini, untuk khusus ya, untuk link list, yang perlu kalian pahami itu adalah cara penulisan secara program ya, cara nulis programnya seperti apa, kemudian algoritmanya ya, karena kan pasti ini kan tulis tangan ya nanti. Jadi pasti yang ditanyakan adalah pseudocode seperti itu. Algoritmanya. Nah, jadi yang saya sarankan sih untuk yang link list, coba kalian setiap masing-masing dari link list ini diperhatikan prosesnya insert ya, insert beginning, the end, delete, dan traversal seperti itu. Insert delete sih ya. Gitu. Nanti kalau insert beginning gimana prosesnya seperti itu. Nah, kalau di dalam soal ini yang ditanyakan kan dia minta di antara not 2 dan 3 ya. Berarti ini contohnya adalah kita bisa ambil yang insert after ya, before atau after. Nah, ini sudah ada juga sih di buku ya. Bisa kalian
cek juga. Tinggal kalian eh, pahami sih, saran saya bukan dihafal tapi dipahami. Kalau di kelas saya sih prinsipnya kalau paham ya ditulis dengan benar. Maksudnya yang penting urutannya betul ya, meskipun tulisannya nggak sama gitu-gitu ya, tetap bisa dipahami itu betul gitu jawabannya. Tapi kalau kita nanti mungkin balik ke dosen masing-masing gitu ya. Mungkin kalau yang perlu benar ya berarti kalian harus bisa menulis secara lengkap dari step 1 sampai step 12 gitu. Atau juga bisa menggunakan ilustrasi. Contoh ilustrasinya sebentar ya. Ilustrasinya ada di dalam halaman berapa ya sebentar ya. Kalau yang di Zoom di sini semua udah punya textbooknya belum? Udah ada? Halo? Ini siapa aja nih? Ada Jason, Dwizga, Cek News, Erika. Semua udah ada belum? Udah ada, maksudnya udah pernah buka textbooknya? Halo? Oke, Gak direspon ya. Oke, saya coba kasih ya hasilnya. Coba ilustrasi ya, kasih ilustrasi untuk hasil yang tadi. Nah, ini. Nah, bisa juga sih sebenarnya dijawab dengan cara seperti ini menurut saya ya. Tapi nanti kembali kepada kelas masing-masing. Contohnya sih seperti ini. Jadi kalau dilakukan insert after given note, berarti pertama kali kita perlu mengalokasikan memori note baru tersebut yang mana isinya adalah contoh 9 ya gitu. Kalau tadi misalnya kita contoh, misalnya isi note barunya adalah 2. Nah, contoh di situ 2. Atau 9 juga bisa di dalam tadi. Kemudian masukkan di sini take pointer variable. Nanti pointernya akan terus bergeser ya sampai dengan note yang kita mau after given note. Berarti dia akan menyesuaikan datanya berapa. Di sini pointernya akan berhenti pada saat nilai value-nya sama, datanya sama. Kemudian note yang baru akan di-insert di antara atau setelah note yang pointer yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi di sini langsung kita punya urutan linked list yang baru. Oke, gitu ya untuk nomor 1 seperti ini. Jawabannya ya. Jadi perlu secara lengkap tulisan ini, kodenya, kemudian algoritma ini, atau juga bisa dilengkapi dengan ilustrasi seperti ini. Itu sih nomor 1 ya. Jadi kemungkinan soalnya juga tadi ya udah dijelaskan bahwa kemungkinan kombinasi soalnya bisa insert, bisa delete ya, atau yang lainnya. Seperti itu. Insert bisa beginning, bisa di end, atau before atau after. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini tentang stack, yaitu salah satu aplikasi dari implementasi stack. Oke, ya. Sorry, saya baru baca chat ya. Oke, nomor 2 tentang stack. Nah, di sini stack ini tentang infix to postfix. Ya, contohnya lakukan konversi infix. Pertama, tuliskan algoritma terlebih dahulu. Dari konversi infix expression ke dalam postfix expression. Lalu yang kedua adalah lakukan konversi infix ke postfix menggunakan konsep stack. Nah, pertama untuk tuliskan algoritma itu juga sudah ada di buku ya, textbooknya. Nih, kalau kita lihat ini adalah algoritma infix ke postfix. Step pertama itu adalah kita perlu menambahkan tutup kurung ke dalam akhir dari infix expression. Kemudian kita lakukan push ke dalam buka kurung ya ke dalam stack. Seperti itu. Contoh konsep dari stack itu menggunakan ini ya, first in first out. Sorry, tumpukan ya. Last in, last in first out ya. Last in first out gitu. Jadi yang pertama kali, yang terakhir masuk itu akan pertama kali keluar. Jadi konsepnya itu ditumpuk.
seperti tumpukan. Jadi kalau terakhir kalian masuk, berarti itu juga nanti yang akan terakhir pertama kali keluar gitu. Nggak bisa dari yang awal ya, bukan queue ya, beda konsepnya seperti itu. Jadi setelah kita masukkan ini, kemudian nanti untuk merubah infix ke postfix, setiap ada buka kurung, ya buka kurung itu akan masuk ke dalam stack. Kemudian kalau kita di dalam suatu persamaan itu adalah ketemunya digit atau karakter, maka langsung masuk ke bagian postfix expression gitu ya, tidak masuk ke stack. Nah, kemudian kalau ketemunya tutup kurung, maka nanti akan setiap operan yang ada di dalam stack akan masuk ke dalam postfix expression sampai ketemu buka kurung gitu ya. Semoga ini eh, paham ya semua ya. Apakah sudah dibahas belum di kelas masing-masing? Harusnya sudah ya. Seperti itu. Nanti kemudian ini yang terakhir adalah eh, tentang same precedence atau higher. Ya, jadi ada higher, ada lower. Oke, yang seperti modulus, kemudian tambah kurang, kali bagi, ya. Yang paling tinggi itu modulus, ya. Kemudian ada yang kedua ada kali bagi, baru yang terakhir terakhir adalah tambah kurang gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat kalau tambah kurang seperti apa ketemunya ya. Oke, sekarang kita, oke. Iya nggak ada, betul sih nggak dapet. Cuma textbooknya bisa kalian search kok di Google ya. Data structure, sebentar, data structure. Data structure. Rim Matareja. Nah ini. Ini aja cariin ya. Ini saya kasih di chat. Nah itu coba kalian pelajari di situ ya. Dari textbook itu. Nanti ada di Google, cari aja. Ada sih langsung ya. Oke, ini nomor 2 ya. Kita lanjut. Kita buat tabel untuk merubah dari infix to postfix. Di sini adalah, ntar sebentar. Kita atur dulu layoutnya. Oke, kolom pertama itu adalah infix. Seperti di slide sih ya ini, stack. Kemudian ini postfix. Gitu ya. Nah, kemudian tadi pertama kan kita di algoritmanya harus menambahkan buka kurung dan di akhir tambahkan tutup kurung. Seperti itu. Kemudian tulis persamaannya. Persamaannya di sini apa nih? Kita tulis ulang ya, satu-satu ya.
satu-satu ditulis. Hmm, sebentar ya. Kepanjang. Oke, ini ya. Seperti ini. Contoh ya. Jadi kalau infix tadi kita tulis masuk ke dalam stack ya. Jadi ini kita copy aja ya. Sini ya. Stack, kemudian, sorry. Lalu ini masuk lagi satu lagi. Jadi ini ada dua ya. Kemudian ada dua, ada satu lagi masuk. Berarti kita masuk ke sini. Ada tiga. Lalu ada A. Nah, kalau di algoritma berarti kalau A masuk ke dalam postfix. Berarti ini masuk ke dalam sini. Ini masih ada seperti ini. Kemudian yang A masuk ke dalam postfix. Lalu ini masuk operator, ya, operan. Berarti di sini masuk adalah plus kan ya. Plus masuk ke stack, postfix adalah A. Sorry. Kemudian, kenapa sih? Kemudian buka kurung. Ada buka kurung di sini. Ini agak ribet ya kalau di ini laptop. Enaknya di papan tulis sih sebenarnya. Ya. Kemudian ini masih A. Lalu ini masuk ke dalam stack, ya kan? Masih. Lalu ada B. Nah, berarti ini masih sama. Lalu B masuk ke dalam postfix. Sorry, AB. Nah, seperti ini. Lalu ada bagi. Bagi masuk ke sini. Lalu di sini AB. Oke, lalu di sini bagi. Di sini ada ABC berarti ya. Nah, terus masuk tutup kurung. Kalau tutup kurung masuk, berarti artinya seluruh operan akan masuk ke dalam, akan pindah, akan keluar dari stack sampai ke tutup buka ya, kurung tutup bukanya. Sorry, kurung buka maksudnya. Jadi ada tutup kurung nih, jadi dia akan keluar yang dari sini ya. Jadi di sini adalah ABC, kemudian ada bagi, seperti itu. Nah, yang di sini kita pindahkan dulu sini. Nah, ini hapus ya, karena keluar. Kemudian masuk kali katanya. Berarti di sini dimasukkan lagi. Masuk kali. Nah, ini masih sama. Lalu masuk D. Sini masuk D. Ya, ini masih sama yang atas. Sebentar ya. Nah, ini masuk. Ada lagi tutup kurung. Berarti tutup kurung di sini akan keluar sampai sini ya. Di sini adalah kali. Lalu tutup kurung lagi. Tutup kurung ketemu plus ya. Berarti di sini adalah buka-buka kurung. Sorry, di sini dua ya.
Ini plusnya oke. Biar nggak bingung deh saya copy paste aja. Terus di sini plusnya keluar. Sisa 2 kurung. Jadi di sini masuk jadi plus ya. Oke, gitu ya. Lalu apalagi kurang, masuk kurang. Berarti kurang ke sini, kurang. Masih sama jawabannya. Lalu di sini masuk tambah E ya. Tutup berarti ini ketemu tutup. Berarti di sini E minus. Nah, ketemu tutup kurung udah ya selesai. Jadi hasilnya adalah ABC bagi D kali tambah E min. Ini bacanya berarti gini kan ya. A dikurang B bagi C kali D. Ya, benar ya. Kali D, sorry, A tambah B bagi C kali D kurang E. Gitu ya, sesuai soalnya. Nah, gini. A tambah B bagi C kali D kurang E. Coba di sini ada pertanyaan yang lagi di Zoom. Semua ngerti? Oke. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan berarti ngerti ya. Oke, sip aman. Ya gitu ya. Ini untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah diberikan persamaan seperti ini, lalu diminta dibuat tri. Saya yakin juga ini gampang ya. Nah, kalian pasti bisa dibikin seperti ini. Sebentar, saya coba buatkan dulu. Nah, kalau kita buat tri dari sini, hmm, berarti pertama kan kita lihat dulu yang paling kurungnya ya, kurung di paling yang luarnya terlebih dahulu. Nah, di sini yang paling luar adalah ini ya, plus bagi dan kali ya kan. Jadi kita bisa buat trinya. Sini saya coba bikin. Di sini adalah berarti antara plus bagi dan kali berarti kita pakai rootnya adalah plus ya kan? Gitu ya. Karena melihat si higher lowernya. Berarti yang paling awal ditulis adalah selalu yang lower ya, yang lower terlebih dahulu. Kemudian dari plus di sini berarti anak kirinya adalah yaitu minus ya kan di sini ya. Karena di sini plus, di sini ada minus. Berarti di sini min, kemudian kirinya adalah A dan yang kanan adalah B ya. Kayak gitu. Lalu selanjutnya plus berarti anak kanannya di sini adalah bisa bagi, bisa juga kali. Contoh kita ya kita ambil aja misalnya bagi ya, bagi aja. Sini kita ambil adalah bagi. Di sini anak kirinya adalah D, lalu anak kanannya adalah kali ya. Di sini kan ya kita udah masuk ke sini D, berarti di sini tinggal yang persamaan ini. Untuk persamaan ini berarti parentnya adalah kali. Parentnya kali, anak kanannya adalah D, G ya, sorry, sorry. G, anak kirinya di sini adalah plus ya. Di sini plus, baru anak kirinya adalah
E, dan F. Seperti ini. Jadi kalau digambar itu sebentar ya. Saya buat dulu. Kayak gini ya. Percepat. Nah, kayak gini. Jadi ini kalau dibaca itu adalah A kurang B ditambah D bagi E tambah F kali G. Gitu ya. Ini kalau kalian bikin misal masih bingung, bisa dilihat dari yang kurung-kurung nih. Kalau kurung-kurung, misalnya ada yang kurungnya ya, A min B, pasti parentnya adalah min. Gitu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ditanya di sini adalah not root, rootnya berarti jawabannya adalah si ini ya, tambah ya, berarti. Kemudian not leaf. Nah, leaf itu adalah not yang paling bawah, paling ujung bawah semua. Jadi leafnya itu pasti yang hasilnya adalah digit ya, atau karakter ya, kayak gitu. Jadi di sini A, B, D, E, F, G itu adalah leaf seperti itu. Kemudian parent dari not A. Parent dari not A adalah minus, ya kan? Gitu ya. Kemudian yang ancestor dari not D itu adalah hmm, ini ya, ancestor itu sampai atas ya. Jadi dihitungnya sampai atas. Ada bagi, ada plus, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ancestornya F, berarti plus kali bagi tambah, kayak gitu. Urutan sampai root gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ini ditanya juga di sini, binary tree jika dibangun dalam representasi link, kemudian dibuat ke dalam bahasa C ya, di sini diminta diberikan penjelasan isi struct dari tree. Nah, sebenarnya kalau dari tree sendiri, untuk membuat node ya, itu juga mirip seperti, pasti ya prinsipnya sih linked list kan ya, pasti ada previous dan next. Tapi dalam hal ini kalau dalam tree berarti kita ambilnya pointernya untuk kaki kanan dan anak kanan ya, sorry, anaknya. Jadi anak yang kaki kanan dan anak yang sebelah kiri. Kayak gitu. Jadi bentar. Code-nya sebentar saya cari dulu. Sini sih udah ada. Oke, nah ini. Nah, ini contoh code-nya ya. Contoh code-nya seperti ini. Bukan contoh sih, ini prinsipnya pasti nulis seperti ini ya untuk tree. Nanti ini dinamakan node-nya adalah node tree. Struct node tree. Seperti itu. Nah, ini. Di bawahnya struct node tree. Oke. Ini untuk jawaban yang nomor eh, terakhir ya. Nomor 5. Itu sih untuk yang link list. Tapi kalian juga siapkan ya pertanyaan kalau misalkan ditanya binary tree dalam bahasa C untuk misalnya in order, pre-order traversal, in order traversal, atau post order traversal, atau mungkin bahasanya juga bisa ditanya depth first search misalnya, atau BFS, DFS ya, bisa juga seperti itu ya. Silakan ditulis. Tapi sepertinya sih kalau di sini lebih ke binary tree. Kalau BFS, DFS itu akan pertanyaan yang terakhir nih ya. Misalkan diberikan sebuah BST yang kosong, kemudian dilakukan serangkaian proses insert dan delete yang diterapkan dalam BST tersebut. Contoh pertama,
urutannya seperti ini, diberikan, kemudian dilakukan serangkaian operasi delete, lalu tuliskan dalam urutan breadth first search dan depth first search. Breadth first search itu sama dengan level order ya, level order traversal. Kita mau mengakses setiap node-nya berdasarkan levelnya. Kemudian kalau DFS itu ada yang namanya masuk ke dalam pre-order, in order, dan post order ya. Post order traversal. Ya udah, nah dari sini kalian tinggal jawab aja. Yang pertama, eh ya sorry nomor yang sebelumnya ada pertanyaan dulu dari kalian. Ya ada. Oke, siap. Yang selanjutnya ya, yang keempat, ini yang terakhir ya, sepertinya. Oke, kita buat pertama yang buat seperti ini dulu ya. Kita coba. Oke, 53. Bentar, kita kopas dulu. Untuk insert ya, insert dalam bentuk ini. Nah, ya udah di sini masukin aja. Pertama berapa? 53. Ups. Nah, gini ya. 53 pertamanya sesuai urutan masuk ya. 53 kemudian masuk 31. 31 artinya kurang dari 53 kan ya. Berarti sebelah kiri. Kemudian masuk lagi adalah 77. 77 berarti lebih besar dari 53. Berarti ditaruh di sini ya. Agak jauhan. Mungkin ya. Sini berarti 77. Kemudian masuk lagi 19. 19 itu lebih kecil dari 53, kemudian lebih kecil dari 31, berarti di sini. 19. Kemudian masuk 41, 41 itu lebih kecil dari 53, lebih besar dari 31. Berarti di sini 41. Kemudian masuk 65 selanjutnya. 65, 65 lebih besar dari 53, kurang dari 77. Nah, di sini 65. Lalu masuk 89. 89 lebih besar dari 53, lebih besar dari 77 di sini. Di 89. Kemudian 23. 23 kurang dari 53, kurang dari 31, lebih besar dari 19 ya. Sini berarti 23. Kita geserin dulu. Oke, kemudian 47. 47 kurang dari 53, lebih besar dari 31, lebih besar dari 41. Berarti ada di sini ya, 47. Lalu 59, 59 lebih besar dari 53, kurang dari 77, kurang dari 65. Nah, berarti di sini 59. 71 kurang dari sini ya, 71. Lalu 83 sini, 63, 67, set set 67 di sini lebih besar, kurang dari. Lalu 61. 61 di mana nih? 61 lebih besar dari 59 ya. Di sini ya, 61. 97 terakhir. 97
Set 97 di sini. Oke, nah sekarang kita kasih garis. Kemudian sini ya. Oke, kayak gini ya. Tinggal kalian lengkapi aja ya untuk garis-garisnya. Karena ini banyak kayak gitulah contohnya ya. Kemudian kita coba duplicate ya. Sekarang katanya delete 19, 41, 59, 77. Nah, yang di delete 19, 41, 59, 77. Pertama 19 dulu. Oke, kita lihat 19 di sini. Nah, kalau 19 di sini dihapus, ini kita hilangkan dulu aja ya, biar gampang. Semoga kalian ngerti ya, ini garisnya. Kalau 19 hilang, pertama delete 19 dulu ya, saya hapus dulu ini deh. Oh, jangan dihapus, sorry. Dikuningin aja. Oke, 19 yang dihapus berarti ini akan delete. Berarti 23 akan naik ya ke sini. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang kedua sekarang 41 yang dihapus. Nah, kalau 41 yang dihapus di sini kita delete. Berarti 47 yang naik. Gitu kan ya. Kemudian 59. Sekarang 59 yang dihapus. Itu yang ini ya. Ini juga masih gampang ya. 59 dihapus. Ya udah 61 yang naik. Oke, oh sorry. Yang ini terakhir ada 53 ya. Saya kasih contoh 53 nanti. Biar kalian belajar. 59 udah ya naik ya. Jadi 61. Benar kan ya? 59. Oke, nah 61 naik. Kemudian 77 sekarang yang dihapus. 77 yang dihapus. Berarti yang naik adalah 7 bisa dari kanan kiri, bisa dari kanan ya. Kalau ambil yang kiri, kita pakai prinsip yang left. Berarti ambil yang paling besar dari nilai yang paling besar di anak kiri. Yaitu di sini adalah 71. Atau kalau misalnya, Bu, saya mau yang kanan misalnya. Boleh nggak pertanyaannya ya, kalau misalnya mau kanan? Juga bisa, tapi ambil yang paling besar gitu ya. Nanti sebetulnya prinsip kapan gimana cara naiknya itu nanti akan lebih jelas sih materinya setelah UTS ya. Jadi kalau yang sini sih sebenarnya yang saya sampaikan selalu boleh yang kiri atau kanan, tapi biasanya kalau di kelas saya itu difokuskan di sebelah kiri aja. Disamakan menggunakan prinsip yang kiri seperti itu. Jadi misalkan contoh kita di sini yang dihapus 77, berarti kita ambil paling besar ya, paling besar yang ada di anak paling yang sebelah kirinya. Di sini yang paling besar adalah 71, jadi 77 hilang, 71 naik. Oke. 71 naik, 67 juga naik ke sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau dihapus yang dihapus adalah 53. Nah, yang dihapus 53 pakai prinsip yang kiri berarti adalah paling besar yang dari kiri. Paling besar yang dari kiri adalah 47. Jadi 47 naik seperti ini. Jadi hasilnya kayak gini ya kalau sudah dihapus sampai 53. Nah, kemudian ditanya terakhir itu adalah level order. Oke, level order traversal. Setelah di delete, misalnya nanti juga suka ditanyakan itu kalian suka nanya, Bu, ini nanya apa? Delete apa in order level ordernya itu setelah delete atau gimana? Kalau menurut saya sih ya setiap soal itu kalau ada instruksi seperti ini kalian ikuti sesuai langkah-langkahnya ya. Jadi bukan berarti ngerjain level order dulu baru eh, baru lakukan insert delete
Atau misalnya tree-nya udah ada dulu gitu ya. Lalu ditanyakan ini, nah jangan kayak gitu. Disesuaikan dengan urutan. Insert dulu, delete, baru ditanya apa level order, dan seterusnya. Biasanya sih kebanyakan selalu kayak gitu. Saya belum pernah nemu yang tanya dulu level baru di insert ya. Jadi selalu insert delete baru ditanya level ordernya. Nah, contoh kan ini ditanya level order ya. Berarti jawabannya adalah per level dijawabnya ya. Berarti di sini ada 47, 31, kemudian 71, lalu 23, 65, 89, 61, 67, 83, dan 97. Ini untuk level order traversal. Kemudian kalau yang ditanyanya tadi adalah DFS. DFS-nya misalnya pre-order. Pre-order itu dibaca dari root ya. Root, left, right. Yang rootnya ke anak kiri baru anak kanan. Berarti kalau di sini root left right adalah 47, kemudian 31, 23, baru ke kanan 71, 65, 61, root left right ya kan? Left ya, berarti 61, 67, baru right, 89, 83, 97. Kemudian kalau in order itu berarti adalah left, root, right. Left, root, right berarti dari kiri ya, dari sini ke root, baru ke kanan. Jadi left, root, right, selalu gitu, left, root, right. Dari kiri, atas, kanan. Berarti dari secara keseluruhan kita ambil pertama 23, 31, 47, right berarti 71 ya. Oh sorry, bukan 71, tapi eh 61 ya. 61, 65, 67, 71, 83, 9, dan 97. Lalu yang terakhir post order. Kalau post order itu adalah left, right, lalu ke root. Nah, kalau left, right, root berarti left-nya adalah 23, 31. Nah, baru right. Right-nya dari mulai 61 ya. 61, kemudian 67, 65, kemudian 83, 97, 89, 71, terakhir baru root 47. Nah, seperti ini. Ini untuk jawaban yang nomor terakhir 4. Gitu. Coba sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Enggak? Sebentar ya, saya cari dulu kisi-kisinya. Oh ya, oke. Q ya, sebentar ya. Q. Oke. Oke, satu lagi. Hash table ya. Hash table juga masuk ya. Bentar, sebentar. Saya belum siapin nih hash table.
Q, Q dan binary tree. Mm, Ini sih. Oke, kalau Q sebenarnya soalnya bentar ya, menurut saya sih kayaknya yang akan keluar karena segini tahun lalu Q nggak masuk ya, Q sama si hash table ini nggak masuk. Jadi tapi sebelumnya itu pernah juga masuk di UAS. Sebentar ya, saya mau ingat-ingat dulu. Kalau Q, oke. Kalau Q ini coba eh, yang paling ini masuk ya. Nanti adalah eh, konsep Q itu kan first in first out ya kan ya. Jadi nanti coba kalian pelajari tentang yang kalian kalau di kelas apa sampai mana belajarnya coba masing-masing. Ntar saya sambil cari round trip. Oke. Untuk yang Q ini saran saya sih kalian coba pelajari yang priority queue ya untuk dalam versi linked list atau array. Gitu. Pasti pertanyaannya tuh kalian bisa diminta dipilih sih, minta milih antara menggunakan linked list atau array. Ini kebetulan saya belum siapin ya, tapi saya kasih catatan aja ya di sini ya. Di sini kalian coba ini kan yang versi linked list dan atau array. Ini ya. eh Coba di ini kan dipahami ya. Kak, tadi saya tulisin dulu kalau stack itu pakai prinsip plus inverse out, priority QU itu, atau Q ya. Oke, prinsip FIFO ya, first inverse out. Oke, yang belum satu lagi yang belum saya sampaikan adalah, coba ada pertanyaan lagi? Kayak gini ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Untuk hash table, satu lagi nih. Sebentar, saya lupa kemarin. Oke, collision. Oh iya. Oke. Nah, untuk yang hash table, coba pelajari juga tentang collision ya. Collision yang linear probing. Saran saya sih ini ya, collision. Sorry, collision. Sebelum collision itu, oh ya nih, di hash function ya. Hash function dan coba collision. Nah, coba saya share screen yang ini dulu ya, yang textbooknya nih. Kan sambil belajar ya. Nah, di sini itu untuk cara cara hash function ya, itu ada macam-macam ya. Yang paling sering digunakan itu division method, multiplication, kemudian ada mid square. Kalau division method kan di sini kita lihat ya, kalau di hash table itu ada yang nilai x-nya, kemudian ada si jumlah atau nilai m-nya kan ya. Jadi contoh misalnya kita punya eh, Q
key-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 2. Kayak dalam division method berarti dilakukan. Contoh misalnya M-nya adalah 97. Berarti 1, 2, 3, 4 di modulo 97. Hasilnya 70, 16. Jadi yang 1, 2, 3, 4 jadi 70. Kayak gitu. Kalau multiplication dikali ya. Langsung dikali aja. Misalnya kita punya table size-nya itu 1000. Kemudian ada key-nya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dilakukan multiplication pakai functionnya multiplikasi ya, multiplication. Berarti kalian harus punya nilai A, nilai M, dan nilai K. Ya, rumusnya adalah ini ya. H, K, key-nya adalah dicari nilai paling bawah ya, modulus atau dikali, sorry, dikali. Kemudian kalau ini nih, ini tanda. Ini adalah ambil yang mendekati ke bawah. Oke. Jadi M-nya di sini 1000 dikali Q-nya, Q kali A modulus 1. Mendekati ke bawah ya. Contoh nih 617,385. Berarti diambil 617 seperti itu. Kemudian mid square. Kalau mid square itu di eh, dikuadratkan ya. 1, 2, 3, 4 dikuadratkan aja sih. Kemudian folding. Nah, kalau folding ini juga yang kayaknya juga akan keluar nih ya, soalnya paling unik. Ini caranya yang dibagi ke dalam dua bagian. Contoh kita punya key-nya 5678. Berarti ini dibagi dua ya, jadi 56 dan 78. Seperti ini. Kemudian setelah itu masing-masing dijumlahkan. 5 tambah 6, sorry, 56 ditambah 78. Seperti itu. Nah, 56 tambah 78, 134. Lalu diambil dua angka terakhir. Contoh misalnya di sini 321 berarti 32 ditambah 1, 33, 33 gitu ya. Itu untuk hash function. Jadi contohnya misalnya nanti pertanyaannya buatlah hmm, misalnya diberikan ya jumlah table size-nya, hash table size-nya adalah 100. Nah, contoh gini. Kemudian calculate atau hitunglah nilai value menggunakan folding method menggunakan 5678 contoh. Nah, berarti folding method seperti ini. Dibagi dua lalu dijumlahkan. Nah, setelah mendapatkan si fungsi hash-nya dihasilkan, lalu nanti biasanya ditanyakan collision. Oke. Collision di sini ada yang open addressing, yang linear probing ya. Linear probing itu persamaannya seperti ini nih. Key-nya, kemudian I keberapa, iterasi keberapa, lalu didapatkan H aksen K, iterasi dan M. M itu jumlahnya. Jumlah apa size-nya ya, gitu. Nah, contoh misalnya di sini kita punya nil apa table size-nya contoh kayak gini ya. Diibaratkan seperti array gitu ya. Ini masuknya pakai konsep array. Kita punya 10, berarti di sini M-nya adalah 10. Nah, kemudian dimasukkan katanya 72, 27, 36, dan seterusnya. Jadi kita masukkan nih, dikasih inisialisasi ya. Setiap yang hash table-nya isinya kosong, itu -1. Jadi artinya pada saat array-nya nilai di indeks tertentu nilainya -1, berarti dia kosong. Gitu. Contoh misalnya kita masukkan pertama 72, 72 key-nya 72. Berarti ini 0, iterasi ke 0 untuk key 72. Berarti 72 modulus 10 ya, ditambah 0. Tambah 0 ini iterasi keberapa untuk 72. Berarti modulus 10 hasilnya 2. Gitu. Nah, 2 ini artinya 72 tersebut akan masuk ke indeks yang kedua. Masuk deh ke sini 72 ya. Nah, udah masuk, terus lanjut lagi, terus 27. 27 juga sama. Ulangi ya, saya ulangi. 27 iterasi ke 0, masih 0 ya. Karena khusus iterasi itu per key, ya, per setiap key.
Gitu. 27 iterasi 0, 27 mod 10, 0 mod 10 hasilnya 7. Berarti nilai 27, Q 27 akan masuk ke indeks 7. Terus sampai nilainya gini. Collision itu kan kondisi pada saat tabrakan ya. Istilahnya kan namanya tabrakan gitu ya, collision. Kayak bertabrakan. Nah, ini terjadi berarti ketika pada saat kita akan masukkan nilai tersebut, nah ternyata di dalam si indeks tersebut itu sudah ada angka-angkanya. Contoh misalnya ini 92 nih. 92 masuk pada iterasi ke 0 di 2, indeks kedua. Nah, ternyata di indeks kedua sudah ada 72. Nah, berarti kita harus coba lagi di indeks yang lain kan ya. Nah, caranya si iterasi yang tadi 0 ini jadi naik lagi jadi 1. Di 92, 1, 92 mod 10 tambah 1 mod 10 gitu. Terus akhirnya terus dapat 3. 3 masih ada nih 63 ternyata. Oh, belum kosong. Berarti tambah lagi iterasinya kedua. Nah, pas kedua dapat 4. 4 ada nggak? 4 masih ada ya, 21. Nah, berarti tambah lagi I-nya sampai ketiga. I ketiga dapat 5. Nah, 5 kosong ya kan ya, min 1. Jadi isi 5 di indeks kelima dengan 92. Terus seperti itu. Nanti waktu pindah lagi Ki, berarti dimulai lagi iterasinya dari nol. Satu-satu dapat satu terus ya sampai dapat hasilnya. Nah, menurut saya sih ini pasti kayaknya untuk materi tentang hash table akan keluar ya soal ini, materi tentang ini. Jadi coba pelajari seperti itu. Kalau di masing-masing kalian gimana tentang hash table? Dipelajari yang mana? Ada yang ada yang bisa share nggak? Sharing. Atau sampai sini ada yang mau nanya? Oke, kita coba balik lagi ke slide ya. Kenapa? Oh, belum mulai belajar iya, karena masih lama ya. Oke, meskipun masih lama, sebenarnya coba disiapin ini sih. Saran saya sih, justru sebelum libur kalian siapin apa ya, kayak cheat sheet gitulah buat kalian sendiri. Jadi nanti waktu selesai liburan atau seminggu sebelum ujian, kalian udah ada catatan ini gitu. Catatan ini, terus nanti langsung buka. Oh ini kalau ini stepnya gini gini gini. Seperti itu. Jadi mulai lebih ke bagian ini caranya gini, bagian ini caranya gini. Nah, kayak gitu. Supaya inget sih. Nah, sini ya link list tadi ya. Link list itu ada, kalau kata saya sih yang keluar mungkin agak kompleks ya. Seperti double atau circular sih. Gitu. Binary search tree tadi ya yang ada apa? Insert, insert, delete, kemudian BFS, DFS. Stack, infix to postfix. Ini paling mudah. Harusnya sih paling yang bisa kalian kerjakannya infix to postfix. Hash table function. Nah, ini udah lumayan lengkap nih. Kisi-kisinya udah saya kasih nih. Ya, kayak gitu. Dan pada prinsipnya soalnya itu kombinasi antara eh, konsep soalnya ya. Saya tulis konsep soalnya itu pasti ada bentuk sedokot, sedokot dari struct ya. Struct pointer berarti kan ya. Pointer seperti itu. Itu pasti konsep soalnya selalu ada kayak gitu. Jadi bisa jadi saya sendiri juga kan belum nggak tahu ya soalnya. Jadi pasti ada gitu. Misalnya bisa jadi di link list nggak ditanya sedokot gitu. Atau misalnya ditanya step-step tadi gitu ya. Dimodifikasi karena tiap tahun. Atau juga ditanya di stable sedokot juga gitu. Jadi sedokot ini bisa di setiap masing-masing. Karena
pada prinsipnya kan setiap di data structure yang kalian sudah pelajari selama dari awal sampai akhir itu bisa konsepnya menggunakan linked list ya atau menggunakan array kan ya. Itu jadi eh yang pasti ditanya sih kayaknya menggunakan linked list gitu. Jadi pasti yang ini nih struct pointer. Jadi nanti dia cek misalkan kalau list berarti circular atau double, ada previousnya enggak, ada nextnya enggak, ada tailnya sampai circular enggak, masuk lagi ke awal atau enggak kayak gitu. Terus kalau hash table tadi ya hash function collision menggunakan apa? Menggunakan konsep array atau linked list seperti itu. Tadi yang stack juga sama, stack konsep node-nya seperti apa. Ada yang left ya, ada yang sorry, oh left sih kalau stack. Stack itu berarti yang algoritma ya. Berarti dia prinsipnya juga bisa pakai array, pakai linked list ya. Tapi misalnya biasanya sih pakai kalau yang tadi kita pelajari pakai array ya. Kemudian priority queue juga di set misalnya first in first out. Berarti eh, gimana konsepnya tuh ya di sedoketnya. Apalagi binary search tree nih BST ya. Yang tadi node tree-nya sama yang in order, post order, dan lain-lain. Jadi konsep soalnya sedokot, terus menurut saya sih kalian juga perlu tambahkan ilustrasi ya, jawabannya akan memudahkan dosen untuk memeriksa dan memastikan kalian itu udah paham atau belum gitu. Jadi meskipun misalkan kalian stuck banget nih, nggak tahu, aduh gimana ini jawabannya. Kalian usahanya itu bisa dari bentuk gambar ilustrasi. Oh ini ceritanya gini, terus nanti nambahin ini gitu ya. Menurut saya sih itu bisa menolong poin. Kemudian yang ketiga perhitungan tadi ya, perhitungan function ya, perhitungan logiknya. Baik di linked list, di hash table tadi kan ya ada logiknya. Peran dari konsep collision, konsep stack kayak gitu. Terus apa namanya saran ya, saran untuk mengerjakan jawaban, saran saran cara menjawab soal. Pertama tentu adalah jawaban terstruktur. Karena waktunya itu kalau saya belum nggak salah ya, kalau masih tidak berubah itu 100 menit. Jadi kalau misalkan dalam 100 menit, saran saya sih pertama mengerjakan dari yang paling mudah, paling kalian paling mudah ya, paling kalian bisa itu dikerjakan paling mudah dulu. Terus dijawab secara terstruktur, mulai dari yang mana dulu tadi ya sedokot dulu, ilustrasi dulu, baru gitu. Kalau sudah tidak terstruktur, kalau udah nggak karuan ya tulisannya, itu pasti dicurigai kan ya bisa nyontek atau juga lagi ya ininya nggak ngerti lah gitu ya. Intinya sih yang nulis ini nggak tahu gitu jawabannya apa. Kemudian yang ketiga tentu tulisan yang rapi ya, tulisannya jelas dan rapi. Jangan coretan yang banyak ya, pakai ya boleh banyak coretan lah itu juga pasti berpengaruh ya sama jawaban kalian. Terus ya khusus yang tri, boleh tuh yang tri dikasih apa namanya eh, step-stepnya ya. Menurut saya sih jelas ya step-stepnya jelas. Kemudian boleh kasih kalian misalnya kasih ada waktu tambahan waktu kasih warna dan lain-lain itu akan lebih mempermudah pemeriksaan. Kasih step-stepnya, berikan step-stepnya. Oke, terus juga nih ya berkaitan dengan step sedokot. Nah, kalian misalkan kesulitan sedokot, bisa juga pakai konsep penulisan dalam bentuk yang tidak apa ya, tidak apa sih namanya
yang sesuai gitu ya. Bisa juga dilakukan tulisannya step by step gitu, step satu, step 2. Intinya apa yang kalian pahami, dikeluarin aja semuanya yang kalian pelajari gitu ya, dimaksimalkan jawabannya. Dan oh ya, terakhir juga tidak boleh, jangan ada jawaban yang kosong. Pastikan setiap soal itu dijawab ya, karena masih ada kemungkinan dapat nilai poinnya gitu. Meskipun dari setiap dosen juga beda-beda cara nilainya ya. Tapi saya yakin sih pokoknya kalau ada jawaban pasti ada penilaian gitu. Daripada kosong, kosong yang nol gitu. Kalian nggak udah pasti nol ya. Kalau ada jawaban pasti menurut saya punya potensi lebih besar untuk dapat nilai minimal ya 2 lah 5 gitu ya dapat gitu. Oke, itu sih dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian? Kalau nggak ada yang ditanyakan ya mungkin ini sih yang bisa saya sampaikan untuk responsi hari ini. Ya, pesan saya sekali lagi jawab semaksimal mungkin, kemudian jangan terlambat ya untuk ujian. Eh, Terus ikuti aturan-aturan yang ada di kampus yang sudah diberikan ya, sudah diinfokan. Tinggal kalian fokus sama jawabannya gitu ya. Sebenarnya udah enak kalian tuh nih ya kayak ada responsi kayak gini terus saya kasih tinggal kaliannya aja yang mau belajar, mau ambil waktu untuk sedikit sebentar aja. Karena beda kalau menghafal ya, menghafal sama memahami beda. Kalau menghafal bisa lupa, tapi kalau paham nanti ditanya kapanpun pasti kalian sedikit-sedikit akan ingat oh ini tuh yang gini. Coba dicobain, nah sih bisa. Gitu. Oke, itu mungkin siapa? Ezrela ya si hari ini.